Greetings. Good morning. Morning, oke silakan duduk. Silakan duduk semua. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat luar biasa? Baik. Oke. Sebelum kita memulai, coba kalian perhatikan dulu kiri kanannya apakah masih ada sampah atau tidak? Bersih semua? Bersih. Oke. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, alangkah baiknya kita dipimpin dengan doa oleh teman kita Evelyn. Silakan dipimpin dengan doa. Mulai acara kali ini, baiklah kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan, mulai pada bulan kali ini, Kau berkati agar Evelyn dan para penyampaian kata kita dengan lancar dari awal hingga akhir. Dan kita biar nanti sampai Kau kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Bersih. Miss mau absen nih untuk kelas kita. Apakah semuanya hadir? Hadir. Hadir ya, berarti ya. Oke, kalau memang semuanya sudah hadir di sini, Miss tidak usah lagi untuk absen. Kita berdiri sama-sama. Silakan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Sama-sama bernyanyi. Kebutuhan. Masih ada yang ingat tentang kebutuhan itu apa? Ada teman-teman? Kebutuhan adalah Sesuatu yang diinginkan atau yang perlu dipenuhi. oke, segala sesuatu kebutuhan yang harus dipenuhi dan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu kita sudah bahas tentang pelajaran tentang mengenai kebutuhan. Kita masuk ke dalam tujuan pembelajarannya dulu. Kita sama-sama lihat tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai tentang mendeskripsikan angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Itu yang pertama, ya kan? Kita nanti mengelompokkan dari ketiga-tiga ini ke dalam satu materi aja. Kemudian yang kedua, tujuan kita untuk mempelajari materi ini adalah membedakan angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Itu ya. Kemudian yang ketiga, masalah ketenaga kerjaan. Ini adalah tujuan ajar yang akan kita lakukan dan akan kita jelaskan pada hari ini. Sebelum ke sini, Miss mau tanya, apakah kamu sudah bekerja? Belum. Oke. Miss tanya, kira-kira apa pekerjaan orang tuamu? Wirausaha. Apa pekerjaan orang tuamu? Wirausaha. Apa pekerjaan orang tuamu? Oke. Apa pekerjaan orang tuamu? Membuka bisnis. Apa pekerjaan orang tuamu? Wirausaha. Nah, semua yang di sini itu sama orang tuanya sudah memiliki pekerjaan. Kemudian kita lanjut saja ke dalam sebuah video, ya. Kita lanjut ke dalam sebuah video. Nanti di video tersebut kalian akan melihat apa mengenai tentang ketenagakerjaan. Oke, tapi sebelum kita
akan berikan beberapa peta konsep yang akan kita bahas di penjelasan di selanjutnya. Ya, ada satu, tenaga kerja itu apa sih? Gitu ya. Kemudian kedua, angkatan kerja itu apa sih? Betul ya? Kemudian ketiga, jenis-jenis ketenaga kerjaan itu seperti apa sih? Kemudian ada lagi yang keempat, kesempatan kerja. Tapi selain dari keempat ini, ada ternyata yang disebut dengan masalah ketenaga kerjaan. Gitu ya, ada masalah ketenaga kerjaan. Oke teman-teman. Nah, ini adalah peta konsep mengenai tentang ketenaga kerjaan. Oke, teman-teman, sebentar saya akan ajak kalian untuk menonton sebuah video. Dan video ini kita ke materi aja dari yang akan Miss berikan ke kalian tentang Beberapa tahun belakangan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya cukup pesat, dibarengi turunnya angka kemiskinan dan berkembangnya kelas menengah. Sekarang ada lebih dari 120 juta pekerja di Indonesia dengan produktivitas dan pendapatan yang sudah meningkat karena sudah mulai bergeser dari sektor pertanian. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga terus meningkat seiring menurunnya angka pengangguran. Meski begitu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menciptakan pekerja kelas menengah dengan kualitas dan gaji yang cukup. Kenapa? Karena 50% pekerja yang tercipta di 2 dekade terakhir berproduktivitas rendah dan penghasilannya di bawah angka minimum untuk hidup kelas menengah. mau tanya dulu dari video yang sudah kita lihat dan kita tonton, apa yang bisa kamu berikan pendapat kamu dari video tersebut? Yuk teman-teman, ada? Niko, apa bang? Jadi setelah saya menonton videonya, saya mendapati kalau misalnya di Indonesia ini walaupun jumlah penduduk sangat banyak, tapi masih sangat terbatas. Walaupun jumlah penduduk Indonesia itu terlalu banyak, cuma untuk tenaga kerja di Indonesia mungkin masih terhitung ini harus. Mengenai penjelasan video tadi, Boris. Kalau menurut saya, dikarenakan kurangnya pendidikan yang dimiliki sebagian masyarakat Indonesia, jadinya mereka kayak kekurangan skill ya, sehingga masih Mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa. Berarti kalau misalnya Miss ingin mendapatkan sebuah upah, berarti Miss harus bekerja sesuai dengan kriteria kemampuan Miss. Itu ya, yang di sini ya. Di sini lagi kita jelaskan, tenaga kerja adalah untuk penduduk yang berada pada usia kerja dan memiliki kesiapan untuk bekerja, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Contoh, Miss sudah bekerja nih, kira-kira Miss masih bisa nggak cari kerja? Bisa. Apa alasan Miss cari kerja lagi? Ada yang bisa jawab? Contoh, Miss sudah kerja, Miss mau cari kerja lagi. Alasan Miss untuk mencari pekerjaan baru itu karena apa? Oh, Niko lagi. Jadi alasannya pertama untuk mencari pendapatan tambahan dan juga mengisi waktu kosong ya. Selanjutnya, angkatan kerja. Nah, bukan hanya di sekolah yang ada angkatan ataupun alumni contohnya. Di sini juga ada angkatan kerja. Yang mana batas usia dari 15 sampai 64 ini adalah usia produktif. Usia yang baik untuk bekerja dan mencari pekerjaan. Kira-kira siapa yang di sini umurnya sudah 15 tahun? Saya sudah 15 tahun. Tanya ke kalian, kira-kira kalian sudah bisa bekerja atau belum? Bisa dong, ya kan? Umurnya sudah pas 15 tahun. Ketika kamu ingin bekerja, pasti akan bisa. Office boy, kemudian apa lagi bang? Apa lagi kakak? Alia? Koki yang masak-masak di warung-warung katanya, ya? Itu dia adalah mengenai tentang angkatan kerja. Dari usia 15 sampai 64 tahun itu adalah usia angkatan kerja dan disebut dengan usia produktif. Di atas dari 64, 65 ke atas sudah tidak usia produktif. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman?
tenaga kerja. Kita lihat yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik ini adalah yang mana pesertanya adalah sudah memiliki pendidikan yang layak dan sudah memiliki pendidikan yang tinggi. Kira-kira sebagai guru, apakah Miss disebut dengan tenaga kerja terdidik atau tidak? Sebagai tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang kedua itu adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini adalah yang mana pendidikan yang mereka latih dan mereka dapatkan itu dari satu kumpulan berbentuk kreativitas ataupun yang diberikan secara berwirausaha. Contoh SMK itu masuk ke dalam tenaga kerja terlatih nggak? Iya, oke. Kemudian miskin, tenaga kerja terdidik dan terlatih ini tidak perlu yang namanya disekolahkan, gitu ya. Yang datang dengan seperti sebiasanya aja. Itu adalah tenaga kerja terdidik dan terlatih. Contoh ada ART, ya kan? Ada kemudian apa lagi? Tukang cuci baju, cuci piring, pelayan. Ini bisa masuk ke dalam kategori terdidik dan terlatih. Oke, teman-teman. Kesempatan kerja. Kita lihat sama-sama. Kesempatan kerja adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang siap diisi oleh angkatan kerja atau orang yang sedang mencari kerja atau yang sedang bekerja. Biasanya ditanya, kalian tahu nggak aplikasi apa yang saat ini paling sering membuka lowongan pekerjaan kepada masyarakat Indonesia yang ingin mencari pekerjaan? Top gitu. Selain itu apa lagi, teman-teman? Apa? LinkedIn. Oke, betul. Ada juga itu. Ada lagi? Instagram. Oke. Nih, yang terakhir. Masalah ketenaga kerjaan. Hal yang sering terjadi, Miss mau nanya sebelum ke sini. Tingkat pengangguran yang tinggi. Apa penyebab tingkat pengangguran tinggi terjadi dalam satu daerah? Kita ambil dalam satu daerah aja. Ada yang bisa kasih jawaban? Tingkat pengangguran yang tinggi disebabkan oleh apa? Si pemberi kerja yang terbatas, ya, penduduk yang padat, tetapi si pemberi pekerja ini yang terbatas yang menyebabkan terjadilah pengangguran yang secara besar-besaran. Jumlah angkatan kerja yang tinggi. Jumlah angkatan kerja yang tinggi. Kenapa kita sebut? Ada yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Ada yang bisa kita perhatikan, teman-teman. Sekarang kebanyakan orang bilang metropolitan Jakarta itu adalah tempat mencari kerja yang layak dan benar. Benar ya? Tapi setelah kita lihat di Jakarta sana itu masih lebih banyak yang namanya angka pengangguran. Karena apa? Mereka berharap ketika mereka hadir atau mencari pekerjaan di daerah sana, mereka akan sesuai dengan kebutuhan pendapatan mereka. Sehingga menyebabkan apa? Penyebaran pendapatan ataupun angkatan kerja itu tidak merata. Oke, gitu ya. Yang terakhir, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang kurang maksimal. Perlindungan. Nah, ini seringkali terjadi di perusahaan. Kalau seandainya misalnya perusahaan itu tidak memiliki SOP yang sebenarnya, banyak ini akan mengalami, kalau contohnya mengalami musibah kecelakaan, ada banyak perusahaan yang tidak melakukan klaim atas asuransi tersebut. Seperti itu ya, banyak sering kita dapatkan yang seperti ini. Oke? Oleh karena itu, karena kalian sudah mendengarkan dari tadi, kita rilekskan sebentar, biar kita sama-sama rileks, biar happy. Yuk kita berdiri sama-sama, kita speaking sebentar. Oke? Ikutin Miss. Kita speakingnya dengan tepuk semangat. Kalau Miss bilang tepuk semangat, semangat, gitu ya. Oke, 1, 2, ya. Tepuk semangat. Semangat.
Silakan, itu kelompok pertama ada Boris, Clytie, Dendian, Abigail, dan Daryl. Kemudian yang kedua itu ada Nico, Evelyn, Yemima, dan Nelson. Dan yang terakhir itu adalah Marcelina, Steve, Leon, dan Natasha. Silakan kalian bentuk meja kalian kotak, boleh silakan. Isi kotak tadi. Kelompok pertama itu kelompok visual yang terdiri dari Boris, Clytie, Dendian, Abigail, dan Daryl. Itu adalah kelompok visual. Oke. Yang kedua itu kelompok dari auditori, Nico, Evelyn, Yemima, dan Nelson. Ya, kelompoknya. Oke. Yang ketiga terdiri dari Marcelina, Steve, Leon, dan Natasha. Ya. Nah, Gis akan berikan ke kelompok satu dulu. Kemudian ada di kelompok kedua ada Nico, Yemima, dan kelompok terakhir itu adalah kelompok kinestetik. Perhatikan sama-sama teman-teman. Di kelompok pertama Tapi nggak disediain semua. Salah sendiri. Bukan bisa. Bisa sendiri. mana yang paling Soal atlet tenis atau mana? contohnya lagi sendiri sebagai Tidak masalah tidak negara bayar kita tinggal kita bayar sendiri nanti dibayar dengan dikirim. Satu, perhatikan, sisa 2 menit lagi. Ini dengan kelompok auditori. Oke. Kalau ini dengan kelompok kinestetik. Oke. Ketiga kelompok sudah selesai? Sudah? Menurut Menakar Ida, kehadiran UU nomor 18 tahun 2017 merupakan langkah awal dalam membenahi tata kelola penempatan PMI. Namun, UU ini harus diimplementasikan oleh seluruh pihak, di mana di dalam UU lebih sering apa yang bisa kita lihat di kesehari-harian. Mungkin tanpa mereka menjelaskan pun kalian sudah melihat profesi apa aja yang ada di lingkungan kalian. Silakan. yang bisa dengan teman-teman semuanya. Iya. Kami dari kelompok 3 tadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pengelompokan jenis-jenis pekerjaan. Di sini kami memiliki 5 sampel yang menjadi hasil pengamatan kami mengenai pekerjaan dan jenis-jenis kelompok. Kami mengelompokkan bahwa volunteer merupakan tenaga kerja terlatih, operator merupakan tenaga kerja terdidik, perbankan merupakan tenaga kerja terdidik, pertokohan merupakan tenaga kerja terdidik dan terlatih, dan pendeta merupakan tenaga kerja terdidik. Alasan kami mengelompokkan 5 kerjaan tersebut adalah agar kita mengetahui perbedaan dari tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang mendapat suatu keahlian dalam suatu bidang karena ada yang pendidikan. Sedangkan tenaga kerja tidak terdidik merupakan tenaga kerja yang mendapatkan keahlian yang diperoleh. Oke, ini hasil dari laporan kami akan saya bacakan semuanya. Jadi kami akan bahas mengenai jenis atau angkatan tenaga kerja. Yang pertama yaitu seorang ibu Eka. Ibu Eka adalah seorang ibu rumah tangga yang merawat 4 orang anak. Dan menurut kami Ibu Eka bukanlah seorang angkatan kerja dikarenakan dia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang merupakan sebuah kegiatan yang tidak menghasilkan pendapatan serta tidak dianggap pekerjaan formal dalam konteks ketenagakerjaan. Ya. Dan yang kedua itu ada Ibu Tri atau kita juga Kakak Tri, karena ia seorang mahasiswa jurusan manajemen yang sedang menyusun tugas akhir. Menurut kami Kakak Tri bukanlah seorang angkatan tenaga kerja karena Kakak Tri hanyalah seorang mahasiswa yang kembali lagi tidak menghasilkan pendapatan apa-apa.
Dan yang ketiga itu adalah Pak Andi. Dia adalah seorang pekerja yang bekerja sebagai pedagang sayur di pasar Caringin. Dan menurut kami Pak Andi adalah seorang angkatan kerja dikarenakan dia bekerja dan menghasilkan sebuah pendapatan berupa uang. Dan yang keempat itu ada Ibu Yani. Ibu Yani memiliki sebuah usaha protein yang dijual kepada tetangganya di lingkungan sekitar rumahnya. Menurut kami, Ibu Yani merupakan seorang angkatan kerja karena dia memiliki kegiatan yang menghasilkan pendapatan, menghasilkan sebuah upah karena dia buka usahanya sendiri. Dan yang kelima itu ada Pak Putra. Pak Putra merupakan seorang pensiunan TNI Angkatan Laut. Dan menurut kami Pak Putra bukanlah seorang angkatan kerja dikarenakan dia sudah dalam masa pensiun atau kita bisa ketahui dia sudah tidak aktif lagi dalam kerjaannya. Dan yang berikutnya itu ada Pak Heri. Pak Heri ini merupakan seorang atlet tenis tingkat internasional. Dan menurut kami Pak Heri merupakan seorang angkatan kerja dikarenakan Pak Heri memiliki pastinya melakukan kegiatan yang di Nikos silahkan. Oke. Jadi perkenalkan saya Nikos di kelompok auditoring. Jadi saya ingin bertanya terkait salah satu data yang saya sebutkan. Jadi kan tadi kan menunjukkan saya lupa namanya, cuma kalian menunjukkan yang pekerjaan atlet. Nah, kira-kira kalau menurut pendapat kalian, kenapa atlet itu disebut tenaga kerja dan bagaimana cara atlet menghasilkan income-nya untuk kebutuhan kedepannya? Terima kasih. Oke. Karena sudah ada yang bisa menjawab, silakan. Ya baik Niko, saya akan jawab pertanyaan Niko secara langsung. Jadi Niko bertanya tentang Pak Heri yang merupakan salah atlet tenis. Setelah kami melakukan sebuah searching tadi menggunakan internet, kami menemukan kesimpulan bahwa Pak Heri besar kemungkinannya mendapatkan gaji dari negara karena dia sendiri merupakan atlet tingkat internasional yang pastinya akan digaji setiap bulannya, dan dia juga sudah mendapatkan bonus dari setiap pertandingan yang sudah dia mendapatkan kemenangan. Oke, sudah jelas? Oke. Sudah jelas ya pertanyaannya sama yang sudah dijawab dengan kelompok yang terakhir. Oleh kami itu 3 kelompok sudah maju, sudah tampil. Alangkah baiknya kita kasihkan aplaus untuk kelompok terakhir. Ya dari kami terima kasih. Oke. Nah, silakan duduk teman-teman. Oke, teman-teman, 3 kelompok sudah menjawab dan membahas SKPD masing-masing, nomor kerja siswanya ya. Nah, sekarang kita evaluasi dulu. Evaluasi tadi mengenai tentang siapa yang masalah ketenagakerjaan. Kelompok auditori. Siapa yang mengenai tentang kelompok tentang jenis-jenis ketenagakerjaan? Oke, kelompokan mengenai tentang ketenagakerjaan. Yang terakhir, angkatan kerja. Nah, dari ketiga kelompok ini kita sudah bahas semua tentang materi yang sudah Miss ajarkan. Berarti teman-teman sudah memahami apa itu angkatan kerja, apa itu tenaga kerja, dan apa itu masalah ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia. Nah, untuk itu kalian adalah pelajar. Alangkah baiknya kalian tekankan di dalam diri kalian memiliki pendidikan yang tinggi, sangat berpotensi tinggi juga untuk mendapatkan pekerjaan di kemudian hari, ya. Nah, refleksi dulu. Sebatas mana sih kemampuan kita yang memahami mengenai tentang materi ajar yang sudah diberikan ke kalian? Yuk, silakan. Linknya akan di-share ke kalian. Silakan lihat di grup dan
Tadi Miss sudah menjelaskan mengenai tentang materi ketenagakerjaan. Miss berharap kalian masih ingat. Oke, karena semuanya sudah selesai, kita lihat siapa yang peringkat pertama. Oke, yang pertama dari Niko, Nelson, dan Ten. Ya, oke, terima kasih semuanya. Oke, bukan dulu semua. Materi yang sudah diajarkan ternyata semua sudah kalian terapkan dan sudah kalian implementasikan langsung ke dalam soal yang ada di depan. Oke, sebagai penutup, Miss mau kasih kesimpulan ke kalian. Kesimpulan dari materi yang sudah kita ajarkan hari ini. Mari kita lihat sama-sama teman-teman. Kita baca kencang-kencang. Oke, sama-sama kita membaca. Dapat disimpulkan bahwa ketenagakerjaan tidak hanya membahas kerangka ideal dalam dunia kerja, tetapi juga secara kritis mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan yang muncul. Untuk mencapai sistem ketenagakerjaan diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara kebijakan yang responsif, sumber daya manusia, dalam menciptakan investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja yang layak. Oke, terima kasih teman-teman. Ini adalah kesimpulan materi kita hari ini. Miss berharap dari kesimpulan ini, dari materi ini, di kemudian hari kalian adalah angkatan kerja yang profesional dan dipakai di semua perusahaan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita selalu sehat dan kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru. Untuk itu, sebagai penutup, Miss minta satu orang dari kalian, yaitu Steve, untuk menutup doa biar kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dari Miss Catherine, terima kasih. Silakan. Oke, mari berdiri sama-sama teman-teman. Kita bersatu dalam doa. Silakan Bang. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kita bersama. Ya Allah Bapak yang terima kasih atas penyertaanmu sepanjang kegiatan pembelajaran kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan kembali ke kediaman masing-masing. Kiranya apa yang sudah kami pelajari sepanjang hari ini dapat berguna bagi kami di masa depan. Dengan pengantaramu